Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwanda, NIM 200407550005, kelas C20A dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan ataupun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk ataupun proses produksinya, antara penemuan, pengembangan, dan penyebaran. Invention yaitu penemuan mengenai sesuatu hal yang baru dan mampu beradaptasi terhadap hal-hal yang ada sebelumnya. Kemudian development yaitu pengembangan yang sering terkait dengan riset yang digunakan dalam pendidikan. Kemudian difusi. Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Ada 5 karakteristik inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif atau relative invention. Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau unggul daripada yang pernah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dan memiliki nilai-nilai yang berlaku pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Yang keempat, diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba sebelum batas tertentu. Yang kelima, kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan dapat dipahami sebagai suatu perubahan baru dan kualitatif yang berbeda dari keadaan yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan diusahakan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal dalam pendidikan. Urgensi inovasi pendidikan yang paling tidak berakar kepada 4 alasan, yaitu yang pertama, upaya memecahkan masalah praktik pendidikan supaya dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada stakeholders pendidikan sehingga mendatangkan keuntungan dan kemajuan. Yang ketiga, pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan penyelenggaraan yang akuntabel. Yang keempat, pentingnya pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah pergaulan dunia global. Kemudian manfaat inovasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusikan kualitas dalam wadah penciptaan sesuatu yang baru. Adapun sasaran program inovasi pendidikan adalah yang pertama itu guru. Pihak yang menjadi sasaran utama adalah guru sebagai pendidik. Guru merupakan
garda terdepan bagi kelangsungan belajar peserta didiknya di kelas. Kemudian siswa memegang peran yang sangat dominan. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar mereka melalui penggunaan inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam dirinya tanpa paksaan. Kemudian kurikulum merupakan pedoman guru dalam melakukan pembelajaran. Oleh sebab itu, setiap inovasi yang akan diterapkan di sekolah harus diselaraskan dengan kurikulum terlebih dahulu. Selanjutnya, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, lingkup sosial masyarakat tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tetapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Selanjutnya mengenai konsep inovasi pendidikan. Yang pertama itu perencanaan inovasi pendidikan. Penyusunan perencanaan disesuaikan dengan keperluan perencanaan untuk inovasi yang akan menjangkau wilayah nasional yang berbeda dengan perencanaan inovasi yang akan diimplementasikan di suatu lembaga pendidikan tertentu atau sekolah. Ada 3 model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu model penelitian pengembangan. Difusi model ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Kemudian model pengembangan organisasi. Model ini berorientasi pada organisasi dibandingkan pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model konfigurasi. Model ini berorientasi pada organisasi dan berfokus kepada sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan, yaitu faktor visi terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan persoalan asasi bagi manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik, yang akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Kemudian faktor pertumbuhan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang tinggi menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, terutama pendidikan. Kemudian faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif bertambah besar. Kemudian tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan untuk memahami perlunya perubahan pendidikan atau kebutuhan adanya inovasi. Ada 3 hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan sekolah, yaitu kegiatan belajar mengajar, faktor internal dan eksternal, kemudian sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Selanjutnya mengenai karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan antara lain yang pertama, relatif advantage, artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, compatibility, artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Yang ketiga, testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Yang keempat, observability, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya kepada para peserta didik. Yang kelima, complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan pelatih untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Adapun jenis-jenis strategi inovasi yaitu strategi pemaksaan. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu akan dilaksanakan. Kemudian strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya untuk bertindak secara rasional. Kemudian
kemudian strategi normatif re-edukatif. Strategi inovasi ini didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan yang menekankan cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Petunjuk penerapan inovasi pendidikan dapat diuraikan menjadi 9 diantaranya: membuat perumusan inovasi, penggunaan metode, penggunaan berbagai alternatif pilihan, penggunaan data informasi, penggunaan tambahan data, manfaat pengalaman dari lembaga lain, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan, ciptaan kepemimpinan yang efektif, dan mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi sekolah. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya, ide, praktek, objek, dan metode baru di bidang pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia membutuhkan perbaikan dan peningkatan mutu untuk memajukan kualitas pendidikan. Inovasi dalam manajemen inovasi pendidikan yaitu: yang pertama, manajemen berbasis sekolah, yang kedua, perubahan kurikulum, dan yang ketiga, pendataan berbasis aplikasi online. Nah, prosedur inovasi dalam manajemen pendidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi yang menyadari adanya inovasi sampai menerapkan inovasi manajemen pendidikan. Prosedur inovasi dalam manajemen pendidikan yaitu tahapan inisiasi dan tahapan implementasi. Tahapan inisiasi merupakan proses mengumpulkan, merencanakan, mengarahkan, mendahului keputusan untuk mengadopsi inovasi dalam organisasi. Tahapan implementasi. Tahapan implementasi merupakan peristiwa, tindakan, dan keputusan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Tahapan implementasi terdiri dari 3 aktivitas utama yaitu redefining, restructuring, clarifying, dan refinishing. Selanjutnya mengenai akselerasi program inovasi pendidikan. Penyelenggaraan akselerasi program inovasi pendidikan sangat penting karena dengan memberikan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa akan memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk dapat mengembangkan kecerdasan dan bakatnya dengan sebaik-baiknya. Permasalahan dalam pendidikan timbul karena terjadi kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Adapun beberapa sumber terjadinya permasalahan, yakni perubahan kondisi yang tidak diharapkan, munculnya ketidakwajaran, kebutuhan yang muncul dalam proses, perubahan dalam struktur industri pasar, kondisi demografis, perubahan persepsi, suasana dan makna, dan pengetahuan baru. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya inovasi pendidikan. Faktor tersebut yaitu visi di dalam pendidikan, meningkatnya jumlah penduduk, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Atribut inovasi pendidikan meliputi pembiayaan, balik modal, efisiensi, resiko dan ketidakpastian, mudah dikomunikasikan, kompatibilitas, kompleksitas, status ilmiah, kadar keaslian, dan dapat dilihat manfaatnya, kemudian dapat dilihat batas sebelumnya, dan keterlibatan sasaran perubahan. Selanjutnya hubungan interpersonal, kepentingan umum dan pribadi, serta penyuluh inovasi. Nah, proses inovasi berkaitan dengan terjadinya suatu inovasi yang di dalamnya terdapat unsur keputusan yang mendasarinya. Oleh karena itu, proses inovasi dapat dimaknai sebagai proses kebutuhan inovasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.